Perkenalkan, nama saya Eliana Sinaga. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 173306010035. Di sini saya akan membahas materi tentang cerpen. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Berhubung ini sudah diterapkan yang namanya new normal, maka dari itu kalian harus yang pertama ya gunakan masker, yang kedua cuci tangan. Setiap kalian sudah melakukan sesuatu apapun, kalian harus cuci tangan. Jangan lupa hal yang seperti itu. Dan yang ketiga, gunakan hand sanitizer. Tidak perlu kalian beli, kalian bawa, kalian harus masukkan ke dalam tas kalian masing-masing. Nah, baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang, maaf kalau agak kekecilan ya nak ya. Kita akan bahas tentang cerpen. Nah, siapa yang tahu cerpen? Pasti semua sudah pada tahu. Mulai dari SD kita sudah belajar. Ya, cerpen itu adalah cerita pendek atau sering juga disebut sebagai suatu bentuk prosa naratif fiktif. Ya, yang pertama itu kita akan membahas tentang ciri-ciri cerpen. Nah, yang pertama ini, ciri-ciri cerpen itu ada alur cerita lebih pendek daripada novel. Nah, biasanya kalau cerpen itu kurang lebih dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Makanya cerpen itu kan diibaratkan seperti cerita pendek, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Begitu. Nah, yang kedua ini itu sudah Ibu jelaskan tadi di atas. Dan yang ketiga, berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian lihat di buku-buku atau di buku-buku cerita atau di Google, mungkin kalau kalian ada searching, pasti itu kebanyakan cerpen itu diceritakan dari lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat itu ada kata-katanya itu sederhana dan mudah dipahami. Mengapa kata-katanya sederhana dan mudah dipahami? Karena kan rata-rata yang membaca cerpen itu kebanyakan adalah anak-anak. Dan yang terakhir itu biasanya cerpen itu hanya menceritakan satu peristiwa. Nah, jadi tidak dicampur dengan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Kalau misalnya cerpen itu menceritakan tentang kesedihan atau tragedi, sampai ke akhir cerita juga tetap menceritakan tentang kesedihan ataupun tragedi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan cerpen. Nah, apa itu tujuan cerpen? Ada yang tahu? Iya, tujuan cerpen itu menuangkan perasaan, imajinasi, atau khayalan dari si penulis yang kemudian dia ceritakan, dia tampung ke dalam sebuah cerita untuk menghibur para pembacanya. Sampai situ sudah ada yang paham? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi cerpen. Nah, yang pertama itu fungsi cerpen adalah fungsi rekreatif. Nah, kalau menurut kalian rekreatif itu apa? Rekreatif itu pasti seperti liburan, hiburan. Pokoknya kalau rekreatif itu berhubungan dengan yang namanya berhubungan dengan kesenangan, kegembiraan. Nah, rekreatif di sini itu fungsinya adalah memberikan rasa gembira, senang, dan lebih membuat para pembacanya itu dapat terhibur dengan membaca cerpen tersebut. Nah, yang kedua ada fungsi didaktif. Ada yang tahu fungsi didaktif? Iya. Fungsi didaktif itu biasanya lebih mengarahkan atau mendidik para pembacanya terhadap
kebenaran dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, biasanya ini sama seperti apa ya? Kalau di unsur intrinsik mungkin dia lebih ke amanat, tapi kalau menurut fungsinya dia lebih ke didaktif. Nah, selanjutnya ada estetis. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu estetis. Nah, estetis itu identik dengan keindahan. Nah, mengapa dimaksudkan fungsi cerpen itu terdapat juga fungsi estetis? Karena fungsi estetis itu memberikan keindahan dalam suatu cerpen kepada para pembacanya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi moralitas, moral, garis bawah itu moral. Nah, fungsi moralitas itu adalah mengandung nilai-nilai moral yang membuat para pembacanya dapat mengetahui pesan moral yang baik maupun pesan moral yang buruk sebagai gambaran bagi para pembacanya untuk dapat lebih introspeksi diri, lebih dapat memperbaiki apa yang kurang dalam dirinya saat dia membaca itu, apa yang bisa diambil saat dia membaca cerpen tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi religiusitas. Ya, fungsi tersebut mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi para pembacanya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang struktur cerpen. Nah, struktur cerpen ini ada 6 bagian. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu inti ringkasan cerpen yang dikembangkan menjadi suatu rangkaian kejadian atau gambaran dari awal cerpen tersebut. Nah, jadi abstrak itu seperti ringkasan, seperti yang sudah Ibu bilang tadi. Jadi di saat kita mau membuat sebuah cerita, kita buat dulu abstraknya. Abstrak itu sejenis seperti sinopsis kalau dia di novel. Oke, selanjutnya ada orientasi. Orientasi itu lebih berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat peristiwa terjadinya suatu cerita yang berkaitan dengan alur dari cerpen tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi itu apa? Komplikasi itu urutan peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat dari suatu cerita tersebut. Nah, selanjutnya juga ada evaluasi. Evaluasi berarti apa itu? Nah, evaluasi itu adalah struktur konflik yang terjadi pada cerpen yang mengarah pada klimaks untuk mendapatkan penyelesaian konflik dalam cerpen. Ya. Selanjutnya itu ada resolusi. Nah, pada bagian ini si pekarang itu mulai memberikan solusi yang dialami oleh si tokoh. Berarti resolusi itu lebih kepada perbaikan. Selanjutnya ada koda. Koda. Pada bagian ini terdapat beberapa. Selanjutnya kita akan membahas tentang koda. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa pelajaran atau nilai yang dapat kita petik dari cerpen tersebut. Nah, sampai di struktur cerpen, semua sudah paham? Iya. Baik, kita akan lanjut kepada unsur dalam cerpen. Nah, siapa di sini yang tahu unsur-unsur di cerpen itu? Unsur-unsur di cerpen ada 2. Yang pertama itu unsur apa? Unsur intrinsik. Nah, yang kedua itu unsur apa? Unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada berapa? Ada 7 bagian. Nah, yang pertama itu ada tema. Semua kita sudah tahu apa itu tema. Tema itu ialah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang terdapat dalam suatu cerpen. Nah, selanjutnya ada
tokoh dan penokohan. Nah, kalian jangan salah membedakan di sini. Tokoh dan penokohan itu berbeda. Tokoh itu adalah pelaku dalam suatu cerpen. Nah, berbeda lagi dengan penokohan. Penokohan itu adalah watak atau sifat si pelaku atau si tokoh dalam cerpen tersebut. Di sini ada alur. Nah, alur itu adalah rangkaian atau urutan dalam suatu cerita atau cerpen. Nah, siapa yang tahu alur ada berapa bagian? Ya, alur itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, yang ketiga ada alur campuran. Mengapa dikatakan alur campuran? Karena dalam alur tersebut mengandung alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang setting atau latar. Siapa di sini yang tahu setting atau latar? Iya, setting atau latar itu merupakan waktu, tempat, dan suasana terjadinya suatu cerita. Selanjutnya kita akan masuk kepada sudut pandang. Iya, siapa yang tahu sudut pandang? Ya, sudut pandang itu adalah cara si penulis dalam menyampaikan cerita atau cerpen yang sudah ia tulis. Dan selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa itu adalah ciri khas si pengarang dalam menyampaikan karya atau tulisannya. Nah, amanat ini mungkin paling sering kita dengar. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan dalam suatu cerita tersebut. Baik itu pesan yang baik, pesan yang buruk, itu balik ke diri kita. Apa yang kita tanggap dari cerpen tersebut ataupun cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Siapa yang tahu unsur ekstrinsik? Ya, unsur ekstrinsik itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah latar belakang masyarakat. Nah, mengapa dikatakan latar belakang masyarakat? Karena di sini faktor masyarakat sangat-sangat mempengaruhi si pengarang dalam membuat suatu cerpen. Nah, misalnya si pengarang itu saat dia menuliskan cerpen itu dia sedang berada di pedesaan, lingkup-lingkup pedesaan, petani atau nelayan. Nah, jadi si pengarang itu mengambil cerita dari lingkungan masyarakat tersebut. Itulah yang dikatakan mengapa latar belakang masyarakat itu merupakan faktor yang mempengaruhi dalam membuat suatu cerita, terutama mempengaruhi si pengarang. Nah, selanjutnya ada latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis ini salah satu faktor yang berasal dari dalam diri si penulis itu sendiri yang mendorong si penulis itu untuk membuat cerpen. Nah, selanjutnya ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, nilai yang terkandung dalam cerpen itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini Ibu ambil ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah nilai agama. Nilai agama itu berkaitan tentang cara pandang si penulis terhadap suatu agama. Jadi, misalnya dia menuliskan tentang agama si A, terus dia menuliskan tentang agama si B. Nah, pada saat agama si B membaca itu, kita harus mengambil sisi positifnya saja. Berarti kita lebih menghargai. Begitu juga dengan agama si A dalam membaca cerpen si B, agama si B. Nah, selanjutnya itu ada sosial. Nah, sosial itu berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan kita manusia dengan masyarakat sekitar. Nah, ini ada nilai moral. Nilai moral itu berkaitan dengan budi pekerti atau tingkah laku manusia dengan sesamanya. Selanjutnya itu ada nilai budaya.
Nah, nilai budaya itu biasanya berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Baik, jika kalian sudah mengerti tentang semua materi ini, Ibu akan memberikan satu tugas kepada kalian. Carilah sebuah cerpen, kemudian kalian cari unsur intrinsiknya, kemudian cari unsur ekstrinsiknya. Tapi unsur ekstrinsiknya kalian hanya mencari nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, sekian perjumpaan kita. Semoga pelajaran yang sudah Ibu terangkan tadi kiranya itu bisa kalian cermati, kalian pelajari kembali di rumah, dan kalian harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, gunakan hand sanitizer. Semoga kalian menjalani hari kalian dengan menyenangkan. Sampai jumpa semuanya. Dadah.